memupuk keimanan dan ketakwaan. Nah, ini banyak yang masih belum bisa membedakan iman dan takwa. Kalau anak-anak kita ditanya, apa itu iman? Iman adalah iman. Takwa, takwa adalah takwa. Apa beda iman dengan takwa? Jangan banyak tanya. Banyak tanya, Yahudi masuk neraka. Ada teman kita ngasih tahu, ada razia di Jalan Jenderal Sudirman. Ada razia lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman. Percaya bahwa di Jalan Sudirman ada razia, itu namanya iman. Apa namanya? Iman. Iman kepada apa? Iman kepada razia. Karena percaya bahwa ada razia, lalu sebelum berangkat cek helm, bunyi klik atau tidak, buka kantong, lihat STNK BPKB, bayar pajak atau tidak, sampai pas mau berangkat tutup pentil ban pun dilihat. Saking takutnya, maka takutnya dengan menyiapkan surat-surat dan helm itu disebut dengan takwa. Jelas? Biasanya definisi dengan contoh itu lebih paham, lebih masuk ke akal pikiran. Jadi kalau nanti ada orang bertanya, apa itu beda iman dengan takwa? Udah dijelaskan Ustaz Somad kemarin. Apa itu? Kena tilang. Percaya ada razia, itu namanya iman. Karena percaya ada razia, lalu menyiapkan surat-surat, helm, pakai sepatu, jangan pakai sendal jepit, maka kesiapan untuk mengikuti aturan itu namanya takwa. Saya masih belum jelas Pak Ustadz. Oke, saya kasih contoh kedua. Pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter membawa balon berwarna hitam yang tidak ada dalam lagu balonku ada 5. Karena di situ hanya disebut merah, kuning, kelabu, hijau, dan ungu, biru dan ungu. Tidak ada balon hitam. Balon hitam itulah yang dipegang dokter di puskesmas. Diikatnya lengan kita, dipencet-pencetnya balon hitam, lalu setelah itu dia katakan, Bapak kena penyakit darah tinggi, darahnya 150 per 180. Percaya kepada ucapan dokter itu namanya iman. Beriman kepada apa? Beriman kepada dokter. Lalu karena kita kena penyakit tekanan darah tinggi, lalu apa kata dokter? Jangan banyak makan minyak, jangan makan kepiting, jangan makan telur, jangan telur puyuh, jangan minum susu, banyak makan buah, rajin olahraga, jangan mikir macam-macam. Ikut kata, nasihat, saran dari dokter, itu disebut dengan takwa. Jelas? Biasanya di beberapa tempat 2 kali contoh jelas. Apalagi di Bulungan, karena di Bulungan ini orangnya cerdas-cerdas. Dari mana Ustaz tahu? Makanannya bergizi dan berkualitas. Karena kabarnya ikan di sini matinya cuma sekali. Di tempat lain ikan itu mati sampai 5 kali. Dari laut, sungai naik ke sampan sekali. Dari sampan masuk ke kulkas sekali. Dari kulkas masuk ke kuali 3 kali. Dipanaskan 3 hari berturut-turut 5 kali. Tidak terlalu jauh adat istiadat. Walaupun saya mau sampai ke Bulungan ini luar biasa. Habis sholat subuh berangkat dari Pekanbaru ke Jakarta 1 jam 40 menit. Dari Jakarta terbang sampai ke Balikpapan, tak tahu tak berapa menit. Pokoknya tertidur, saya buka kaca masih di awan juga. Mendarat di Balikpapan, naik pesawat lagi sampai ke Tanjung Selor. Sampai di Tanjung Selor, datang ke Masjid Al Istiqomah. Begitu ngobrol dengan orang di sebelah, orang Riau juga. Rupanya Pak Gubernur dulu lama tugas di Riau. Saya ini dari Riau Ustaz Somad. Dalam hati saya,
Jauh-jauh terbang, orang kampung juga jumpa. Beliau tugas di Polda Riau, Polda Airut, kantornya nama kotanya Perawang. Nanti Bapak Ibu kalau pergi ke Riau ada kota namanya Perawang. Perawang itu asal kotanya perawan. Tapi karena di sana banyak saudara kita orang Bugis Makassar jadi Perawang. Itu yang ngomong begitu itu Ketua Persatuan Keluarga Bugis Makassar Riau, namanya Pak Daeng Yusuf. Ketika bercerita tentang pengaruh Bugis Makassar di Riau, sampai-sampai mereka robah nama kota itu dari Perawan menjadi Perawang. Makang pisan di bawah jembatan. Begitulah asimilasi budaya. Kami negeri Melayu, tapi semua suku bangsa ada di sana karena kita sudah bersama dalam kebinekaan, bineka tunggal ika. Jadi secara budaya tidak begitu jauh, fisik rupa bentuk wajah juga mirip-mirip, lalu kemudian agama juga demikian. Kami dulu punya kesultanan Melayu namanya Kesultanan Siak Sri Indrapura. Perawang itu masuk dalam Kesultanan Siak. Sama-sama berawal 1723-24. Sedangkan Kesultanan Bulungan juga 1730-an. Jadi masih kepala 17 sekian. Itu untuk adik-adik yang mengerti sejarah mudah. Sultan yang pertama di Bulungan namanya Wira Amir, gelarnya Amirul Mukminin. Amir pemimpin, mukminin pemimpin, orangnya beriman. 300 tahun kekuasaan Bulungan. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, Kesultanan Bulungan menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1949. Sedangkan Riau bergabung pada tahun 1946. Tolong ingat baik-baik karena ini akan masuk dalam UAS ujian akhir semester. Kami nggak bisa nulis Pak Ustadz, nggak usah ditulis karena ceramah saya malam ini direkam, kamera dekat maupun kamera jauh, nanti tinggal ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa tidak dikatakan menanamkan iman? Mengapa dipakai kata memupuk iman? Karena tidak ada orang lahir yang tidak beriman. Semua anak yang lahir dalam keadaan beriman. Kata siapa? Kata Nabi, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah bukan kertas kosong, fitrah bukan kampas yang belum dilukis. Fitrah, kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Anak yang lahir itu sudah beriman. Hanya saja banyak imannya mati karena tidak disiram dan tidak dipupuk. Itulah mengapa dipilih kata pupuk. Bagaimana memupuk iman yang sudah ada dalam diri anak-anak kita ini? Maka anak ini dihadirkan dalam kajian. Pengajian subuh besok insya Allah, kultum zuhur, pengajian asar, pengajian maghrib ke isya, pengajian i'tikaf malam, pengajian tahajud bulan Ramadan, tablik akbar. Jadi kalau Habib ditanya orang, ini Abdul Somad ini dalam rangka apa? Enggak ada rangka-rangka, kata beliau. Yang namanya memupuk iman itu enggak pakai rangka. Pagi, petang, siang, malam dia mesti dipupuk. Kalau tidak dipupuk dia akan kurus dan mati. Oh, kalau begitu Ustadz ini kurus karena tidak dipupuk. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang beriman. Saya kena dalam masjid tidak lanjutkan lagu ini. Andai di luar masjid 3 album kita mainkan. Iman tidak bisa diwarisi walaupun dari seorang ayah yang beriman. Siapa contohnya? Nabi Nuh alaihissalam.
Nuh itu bahasa Arab, Nuh. Orang barat menyebutnya Noah. Anaknya namanya Kan'an. Hujan 40 hari 40 malam, mau tenggelam, dia panggil anaknya, ya bunayya. Kalau bahasa kampung kami, oh my son, irkam ma'ana, follow me, naik ke perahu ayah. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku tidak perlu naik ke sampan ayah, aku bisa naik ke atas bukit. Ternyata hujan 40 hari 40 malam, tenggelam seluruh dunia. Ketika itu datang jiwa keayahan seorang Nuh, bukan kenabian. Karena kalau kenabian tenggelamkan, tapi keayahan, kebapakan seorang ayah. Apa kata dia? Ya Rabbi inna bni min ahli, ini anakku ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak soleh. Itulah mengapa kita selalu meminta Rabbi habli minas, minta anak yang soleh, bukan soman. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh semuanya. Tidak disuruh menanamkan iman, karena anak bapak yang dilahirkan istri bapak lahir dalam keadaan beriman. Mana dalilnya? Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari anak cucu Adam. Mohon maaf jangan tersinggung, ini yang lahir ini semua anak cucu Adam kan? Alhamdulillah. Kalau ada yang nggak ngaku keturunan Nabi Adam, berarti keturunan monyet. Bukan kata saya, itu yang ngomong begitu Charles Darwin. Kata Charles Darwin, agama itu bohong, dongeng. Nabi Adam itu nggak ada, kata dia. Manusia ini tidak ada diciptakan Tuhan. Manusia ini ada dengan sendirinya. Tiba-tiba matahari menyinari bumi, lalu air laut itu surut. Makhluk yang ada di laut naik ke darat, berbulu karena sinar matahari, memanjat naik ke atas pohon, lalu kemudian ekornya memendek, jadilah manusia, berevolusi. Kata Charles Darwin, kita semua adalah keturunan Nabi Adam, dan Adam dari tanah. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam dari tanah. Jadi kita ini semua dari tanah Pak Ustadz, ya? Kalau dari tanah berarti sifatnya sama Pak Ustadz, sama. Tapi kenapa teman saya itu sombong, songong, angkuh? Dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Gubernur, bupati, DPD, Kasrem, Kapolres, Wakapolres bisa duduk di tempat yang sama, sehingga kalau tidak dibacakan oleh Habib tadi urutannya, kita pun tak tahu yang mana pejabat, mana rakyat jelata, mana, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Bedanya paling beda-beda tipis, ada yang dapat kue kotak, ada yang tidak. Itu saja. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya sama. Lalu ketika Allah mengambil persaksian, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum ada tulang, masih dalam bentuk ruh. Ketika itu Allah bertanya, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua kita menjawab, bala syahidna, Tuhan kita adalah Allah, la ilaha illallah. Tapi namanya manusia ini lupa. Manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Ustadz Somad lupa, ya? Jangankan jamaah yang mendengarkan ceramah Ustadz Somad, kalau ditanya apa isi ceramah Ustadz Somad tadi dari awal sampai akhir, Ustadz Somad yang ceramah aja pun nggak ingat apa yang diomongkannya. Lupa. Manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Jadi kalau kita lupa berarti kita masih manusia. Kalau kita ingat semuanya berarti kita sudah berubah menjadi Robocop.
Tapi ada yang lebih parah, lupa nama, lupa bini, lupa anak, lupa kampung. Itu bukan manusia, itu namanya amnesia. Ada yang lupanya setiap 24 jam 24 jam lupa, 24 jam lupa. Namanya demensia. Nanti sampai masanya kita pikun. Lupa. Tapi surat tanah ingat. Ustadz Somad, ya, saya ini kalau sholat zuhur kadang 2 rakaat salam, Assalamualaikum warahmatullah, lupa. Saran saya bagi yang sudah tua, lupa ini sholat apa, bacaannya cepat-cepat, karena tidak mampu lama mengingat. Hari ini bapak boleh tersenyum, hari ini ibu boleh tersenyum, tapi sampai masanya nanti ketika terjadi itu pada diri anda, lalu kemudian ibu meneteskan air mata berkata, betul kata Ustadz Somad dulu. Lupa. Demensia. Ada yang lebih lupa lagi adalah amnesia. Karena lupa itu dia mesti sering diingatkan. Makanya anak ketika pertama kali lahir diingatkan oleh bapaknya di telinga sebelah kanan. Ketika anak saya lahir, saya pun pakai baju kemeja, tidak pakai peci, masuk ke rumah sakit, menemui bidan perawat yang piket jaga bayi-bayi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang mau ketemu siapa? Kata dia. Loh, berarti saya belum ustad. Saya mau ketemu anak saya, baru lahir tadi. Oh, nanti anaknya tolong diletakkan di tangan, kepalanya sebelah kiri, kakinya sebelah kanan. Bapak azan di telinganya. Bapak bisa azan? Kata dia. Dulu waktu anak pertama belum viral, saya azankan telinganya sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu, terkejutlah dia. Azan untuk anak tak sama dengan azan di masjid. Azan untuk anak itu lagunya agak slow dikit. Ini sekarang banyak azan di masjid ini salah. Azan yang mestinya untuk anak dibawanya ke masjid. Allah. Saya kalau udah dengar di masjid suara azan masjid itu saya tanya, itu anak siapa yang lahir? Azan untuk anak itu slow guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang tidak mengerti ajaran Islam, apa ini ajaran Islam ini? Anak baru lahir, gak bisa ngomong, gak bisa bahasa Arab, kenapa diazankan? Kenapa diazankan? Mengingatkan dia tentang syahadat dia di alam roh. Sekarang dia sudah sampai ke alam dunia. Walaupun bapak ibu orang kaya, tidak akan mungkin bapak azankan ke telinga dia, nanti kau kukirim S3 ke Amerika. Untuk menanamkan iman. Bapak-bapak yang dulu waktu anaknya lahir belum mengazankan anaknya, jangan setelah pulang ini diazankan. Karena mengazankan anak itu hukumnya sunnat, tidak wajib. Jangan gara-gara ceramah saya ini pulang ke rumah, sini nak sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak udah semester 2. Kenapa anak yang baru lahir itu diazankan? Memupuk keimanan. Subuh azan, zuhur azan, maghrib azan, isya azan. Mau mati ke liang lahat pun diazankan. Menurut sebagian mazhab Syafi'i. Ustaz Somad, ya. Kenapa orang mau berangkat haji itu diazankan? Mau berangkat haji diazankan karena zaman dulu baru naik pesawat itu tahun 1976. Sebelum itu orang naik kapal laut, berangkat 3 bulan, pulang 3 bulan, di Makkah sebulan, 7 bulan baru balik. Banyak yang berangkat mati di tengah laut. Itu maka diazankan. Yang tua-tua berangkat meninggal, maka sama seperti melepas jenazah. Itu maka diazankan. Yang muda-muda berangkat, pulang lajang, balik bubini.